Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا ت- ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Yang ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid itu innama man amanah, hanya orang yang beriman billahi wal yaumil akhir, dengan maksudnya kepada Allah dan hari akhir. Selayaknya, sepantasnya, hanya artinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tentu kita harus memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan cara memberi bantuan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, sangat tidak baik dan tidak tepat apabila kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kita tidak memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, berbagi kemampuan kita, berbagi harta dan lain sebagainya. Walam yakhsha illallah, dan orang yang ya'mur masajid Allah itu hanya takut kepada Allah. Itu nomor satu. Kepada manusia kita harus saling menghargai. Sehingga mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan menghargai aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka orang yang ya'muru masajid Allah wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, itulah orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk mendapatkan hidayah. Ciri-ciri tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan, "Idza ra'aitum, apabila melihat siapa kamu, melihat ar-rajula, kepada seorang laki-laki, ya'tadu, membiasakan siapa ar-rajul al-masjidah, kepada masjid. Orang yang biasa mondar-mandir ke masjid untuk sholat jamaah, untuk mengikuti kajian, untuk mencari ilmu, dan lain sebagainya. Fa'ashhidu lahu bil iman, maka menyaksikanlah siapa kalian semua lahu, kepada ar-rajul, ashhidu bil iman, dengan bahwa orang itu adalah tanda-tanda orang beriman. Ini pelajaran agar kita berhusnudzon, ya, di samping tabayun dan waspada, kita harus husnudzon kepada sama umat Islam. At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari, 2617, 3093, Ibnu Majah 802, Ibnu Hibban 1721, Ahmad juz 3 halaman 68. Sering-seringlah kita silaturahim dengan cara sholat jamaah, mencari ilmu di masjid, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Diabadikan diantaranya di dalam hadis Bukhari 5577. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu ayyadhara, bahwasanya yadhara yaitu semakin tampak al-jahlu apa kebodohan. Ya ulama itu kan wafat. Sedangkan murid yang bisa mengganti ulama itu jarang sekali. Kualitasnya, ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, ketawaduannya, kewaroannya. Wa yakilla al-ilmu, dan mulai sedikit al-ilmu apa ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu kan Al-Quran, biasanya diajarkan di masjid, as-sunnah, pelaksanaan dan terapan dari Al-Quran itu biasanya disampaikan di masjid awalnya. Wa yadhharu az-zina, lalu tampak dilakukan seperti biasa atau dianggap biasa. Orang nikah dibatasi, segala macam diatur, dipersulit, ya mungkin tidak ya, tidak terlalu mempersulit maksudnya, tapi ya tugas kita memberi kemudahan lah. Jangan sampai nikah ini aturan itu yang mestinya memudahkan malah kesannya mempersulit. Sedangkan perzinahan ya semacam dianggap biasa. Orang pakai jilbab dituduh teroris, radikal, sedangkan orang nggak pakai baju dianggap biasa. Wa yadhharu az-zina, tampak apa perzinahan, wa tusyrabu al-khamru. Kita tahu ya bahwa pernah loh tidak lama dari sekarang undang-undang tentang minuman memabukkan itu pernah ditandatangani loh ya. Dan di suatu daerah, saya nggak sebut daerahnya, wa tusyrabu al-khamru, orang produksi, pengiriman, minuman yang memabukkan, yang ada pewarna, pengawet, pemutih, itu dianggap biasa. Itu bahaya loh. Orang sakit panas dingin itu biasanya keracunan. Kalau enggak, tubuhnya, imunnya, kekuatannya itu mulai rendah. Sehingga ketika pertahanan tubuhnya mulai rendah, nah itu, oleh karena itu makanan kalau sudah ada kadaluarsanya, atau mohon maaf ya, makanan itu sudah biasanya berubah. Ketika kita memaksakan diri memakan, itu khawatir terpengaruh kepada kesehatannya. Oleh karena itu, ketawaduan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit itu karena ulah saya, bukan karena ulah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu, bukan amradani, tapi fahuwa yashfin. Allah masih berkenan menyehatkan aku. Ini pelajaran ya, supaya kita hati-hati makan dan minum, jaga imun, jaga kesehatan, tegar, tetap berdoa dan berusaha, ikuti prokes, tapi jangan terlalu apa namanya ya, ya sedang-sedang aja lah. Wa yakillar rijal, orang yang bijaksana, yang kuat, itu sudah mulai berkurang. Laki-laki itu biasanya harus bijaksana, kuat, bisa melindungi kaum perempuan, keluarganya, segala macam. Jadi orang yang betul-betul bisa melindungi, tegar, dan bisa berkata yang tepat pada porsinya, segala macam. Kalau sudah mulai sedikit, sehingga kebenaran sudah sulit untuk nampak dan ditampakkan, itu tanda-tanda kiamat. Watak suron nisa, lalu semakin banyak orang yang dizolimi, dilemahkan. Pada dasarnya perempuan itu tidak lemah, tapi biasanya dilemahkan. Nah, sebagai gambaran perwakilan dari yang dilemahkan itu mudahnya, jadi kalau sudah jenis apa saja, kalau udah terlalu banyak orang yang dizolimi, yang dilemahkan, itu tanda-tanda kiamat.
Hatta yakuna li khamsina imra'atan. Terlalu banyak perempuan itu yang sudah dijamin masuk surga. Siti Khadijah, Ummahatil Mukminin, Siti Aisyah, Siti Fatimah, radhiyallahu anhun. Demikian juga Siti Asia, Siti Maryam. Kita laki juga ada, tapi secara individual belum tentu. Kalau laki itu pasti kuat, pasti surga, perempuan tidak. Allah itu memberikan yang derajat yang sama. Cuma sebagai seorang pemimpin, seorang leader, suami, setelah musyawarah dengan keluarganya, dengan pasangannya, itu diberikan diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan karena dia harus bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi pada dasarnya laki perempuan sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mereka ini sama-sama mulia, sama-sama kuat, sama-sama berhak untuk beribadah, mendapatkan ilmu, harga dirinya, segala macam. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimuhunna rajulun wahid. Ini Bukhari 5577. Ini tentu berangkat dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Al-Ma'idah ayat 90. Demikian juga Al-Ma'idah 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Orang kalau orang baik, dia pasti menjaga makanan, minuman, bahkan segala sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Jadi kalau kita kuat ya silahkan ya vaksin itu. Tapi kalau tubuh kita tidak kuat, lalu kita sakit, lalu ke rumah sakit, khawatir ada obat yang tubuh kita tidak kuat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi agar kita menyampaikan apakah kita punya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Sehingga obat itu tidak bisa masuk kepada semua tubuh. Artinya orang kekuatannya itu berbeda-beda. Dan disitulah kita bisa jujur pada diri sendiri, apakah kita mau makan apa, minum apa, dan lain sebagainya, termasuk obat, hati-hati. Karena di tubuh kita ini juga ada penyehat, ada penangkal, ada Allah sudah mengirimkan buah-buahan, sayur, disuruh istirahat, disuruh berdoa, kepercayaan harus kepada Allah, kepercayaan juga kepada orang yang ahli di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Man amilah min amali syaitan, itu tadi Al-Maidah 90 dan Al-Maidah 93 ya. Ini penjelasan bisa dilihat ya. Jadi Harrama Abu Bakrin al-khamru ala nafsihi falam yashrabha fi jahiliyatin wala islamin. Sahabat Abu Bakar itu mulai dari sebelum Islam, karena beliau masuk Islam itu kan sudah dewasa. Sama dengan sahabat Umar. Kalau Sayyidina Ali itu mulai dari kecil. Jadi sahabat Abu Bakar itu mulai dari belum Islam sampai beliau wafat, kalau bahasa kita, sampai beliau Islam lalu wafat, itu tidak pernah dekat dengan makanan, minuman yang membahayakan pada tubuhnya, pada dirinya, pada akalnya, pada hatinya, pada livernya. Tidak pernah beliau minum sesuatu yang memabukkan. Ini perlu kita jaga ya. Ini penjelasan ada di dalam kitab Fathul Bari, juz 10, mulai dari halaman 37 di sebelah kiri sampai 51 di sebelah kiri. Jadi itu pentingnya juga kita ke masjid untuk sholat jamaah, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, untuk silaturahim. Ada kebiasaan yang sebenarnya sangat bagus di masyarakat itu. Tapi ya terserahlah, itu terserah panitia dan masjid dan lingkungan masing-masing. Di kampung kami itu biasanya kalau ada maulid, ada Isra dan Mi'raj, ada apa lagi, itu biasanya orang pada membawa makanan ke masjid, sekalian ibadah, sholat, berangkat bawa makanan, nanti pulang
makanannya itu ditukar. Bisa dimakan di situ, bisa dibawa pulang, nanti ditukar begitu. Jadi silaturahim, bersedekah begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. At-Taubah ayat 19. Dulu orang yang tidak Islam dia membanggakan diri dengan dunia dan jabatannya. Iftakhara Abbas bisiqayah. Abbas membanggakan diri karena dia waktu itu punya jabatan membagi-bagikan minuman kepada orang yang haji. Waktu itu kita tahu orang haji itu bercampur antara Islam dan tidak Islam. Bahkan yang haji dulu itu orang yang tidak Islam. Tapi di Ka'bah itu ada 360 patung. Terus waktu haji dia itu tidak berpakaian. Terus kalau wukuf itu di Musdalifah, tidak mau di Arafah. Terus di Mas'ah antara Safa dan Marwah itu ada patung. Di Safa ada patung namanya Isaf, patung laki-laki yang dipertuhan. Sedangkan di Marwah ada patung namanya Nailah. Semacam patung perempuan yang dikasih nama perempuan. Wa Syaibah bil Ammarah. Demikian juga Syaibah merasa dia karena jabatannya lebih mulia. Karena dia memakmurkan Masjidil Haram. Lalu Allah menyampaikan melalui At-Taubah ayat 19 agar dijawab. Orang mulia itu bukan dari uang dan jabatannya, tapi dari ketakwaannya, dari agamanya. Anda meskipun ngurusin orang memberi minum, orang haji, segala macam, tapi Anda kan tidak beragama Islam. Agar umat Islam punya harga diri, punya kepercayaan. Yang penting tuh dulu bagaimana kita bisa menghargai, mensyukuri, menata tauhid dan keimanan kita. Bayangkan kalau kepada Allah saja kita menyekutukan, menganggap bahwa Allah itu punya keluarga, punya istri, butuh anak, segala macam. Kalau dengan Allah saja tidak takut, bahkan yang memberi nafas saja disekutukan, dikhianati, segala macam, apalagi yang lain-lain. Orang berkhianat kepada diri sendiri itu berat. Jadi kalau Allah saja dikhianati, pasti dirinya sendiri dikhianati. Kalau dirinya saja dikhianati, pasti orang lain lebih mudah dikhianati. Kalau orang sudah mengkhianati seperti itu, maka hidup itu tidak akan pernah tenang, tentram, dan lain sebagainya. Jadi Allah menyampaikan agar umat Islam menjawab. Orang itu mulia dengan Islamnya. Bil Islam wal jihad, perjuangannya. Fasaddaqallahu aliyan wa kadzabahuma. Jadi wa akhbaru annal ammarata la takunu bil kufri wa innama takunu bil iman wal ibadati wa ada'i ta'ah. Wa hadha bayyinun la ghubaru alaihi wa yuqalu innal musyrikina sa'alu al yahuda wa qalu nahnu suqatul hajj wa ummarul masjidil haram afanahnu afdalu am Muhammadun wa ashabuh. Ketika ditanya, kami yang lebih utama, kata orang kafir Mekah apa Muhammad? Dia bertanya kepada orang Yahudi karena dia itu bayangkan dengan sama anak bangsa dia bermusuhan, dia menjauh, dia cari-cari kesalahannya. Sedangkan orang Yahudi Madinah itu justru dia dekat. Orang kafir Quraisy itu dengan anak bangsanya selalu bermusuhan, tapi dengan orang yang jauh malah
berpelukan kalau bahasa kita, bergandengan tangan, bermain mata kalau bahasa orang sekarang. Jadi kenapa dia bertanya, orang kafir Quraisy Mekah itu selalu bertanya kepada orang Yahudi? Karena kita tahu ya, orang Arab itu tadinya karena dia tidak punya Al-Quran, itu dia merasa bukan ahli kitab. Ya, Yahudi itu kan tadinya kitabnya Taurat. Nah, cuma setelah itu dirubah. Nah, umat Islam, orang kafir Quraisy Mekah ini menjadi mulia dan dia itu masuk Islam setelah Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran diturunkan, maka dia menjadi masuk Islam dan dia ikut Al-Quran, maka menjadi mulia. Quran itu dari yang maha mulia, Quran yang mulia diturunkan melalui malaikat Jibril yang mulia dan disampaikan melalui Nabi Muhammad yang mulia dan diperuntukkan untuk umat Islam yang mulia pula. Hanya orang yang mulia saja yang mau menerima Al-Quran dan mau melaksanakan isi Al-Quran. Penjelasannya, pengeterapannya, pembuktiannya, penjabarannya yang dicontohkan itu namanya as-sunnah. Nabilah itu yang mengeterapkan. Jadi orang kafir Quraisy tadinya derajatnya di bawah, begitu. Oleh karena itu bulan waktu diturunkan Al-Quran saja menjadi mulia. Tadinya bulan Ramadan itu biasa, tapi begitu di bulan itu diturunkan Al-Quran menjadi mulia. Demikian juga malaikat Jibril, demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi orang Yahudi ketika ditanya, kamu yang lebih mulia bukan Muhammad. Lalu dijawab dengan At-Taubah ayat 19 ini. Agar kita umat Islam percaya diri. Kamu itu punya Tuhan loh. Kamu itu umat Islam loh. Jaga kehormatannya dan kamu harus punya wibawa. Dan lain sebagainya. Kamu punya Tuhan, kamu punya agama Islam, kamu mulia, dan lain sebagainya. Berikutnya, kuntu inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ma ubali alla a'mala amalan. Itu singkatan dari anla a'mala amalan ba'dal Islam illa an askiyal hajj wa qala akhar ma ubali alla a'mala amalan ba'dal Islam illa an u'ammira al masjidal haram wa qala akharu al jihad fi sabilillah afdalu mimma qultum. Fazajarahum Umar wa qala la tarfa'u aswatakum inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaumul jumu'ah. Walakin idza sulliyat al-jumu'atu dakhaltu wastaftaituhu fi ma ikhtalaftum fi fa anzalallahu azza wa jalla aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء. Jadi ketika mereka minta fatwa, Sayyidina Umar menjawab bukan karena perdebatan itu lalu turun waktu itu. Walakinna sami'na qaulallahi ta'ala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ini pelajaran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Al-Ahqaf ayat 20. Jadi Allah mengingatkan, jangan kesenanganmu, keinginan, kesukaanmu kamu lantur di dunia ini, jangan dihabiskan di dunia. Simpan untuk di akhirat juga, kira-kira begitu. Kecuali memang diperlukan untuk kesehatan tubuh, agar ibadah kuat, dan lain sebagainya. Jadi harus yang halal, niat yang halal,
Jangan dipakai titipan harta, dunia, umur, dan waktu untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Ketika mereka orang kafir minta, begitu di neraka, minta apa? Kesenangan kamu dulu kan sudah kalian habiskan di dunia. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Wastamta'tum biha. Kamu sudah senang-senang meskipun itu tidak diridhoi oleh Allah dulu di dunia. Kita tahu dunia itu artinya dana. Dana itu bisa rendah apabila kita terkecoh dengan dunia. Tapi dunia itu bisa membawa kepada khair. Jadi lihubbil khair, khair itu lasyadid. Jadi bisa saja dunia itu menjadi baik apabila halal dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Wastamta'tum biha mut'ah istimta' itu. Falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardh. Kamu dulu sombong banget sih, nggak mau melaksanakan isi Al-Quran dan Sunnah. Itu istilah hijrah aja benci, syariah benci, khilafah benci. Tidak boleh istilah benci kepada syariah, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau ada sesuatu ya dimusyawarahkan. Itu jangan sampai kita tastakbirun, sombong. Tastakbirun itu sebenarnya kecil tapi menyombongkan diri, sangat gak pantas gitu. Fasik, fasik itu menyelinap gitu. Sama dengan munafik lah. Al-Ahqaf 20. Bersembunyi, seperti melempar sembunyi tangan. Melakukan maksiat dipikir Allah nggak tahu. Allah nggak lihat, Allah nggak tahu, Allah nggak dengar. Manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. At-Taubah ayat 20. Orang beriman, hijrah, jihad, fisabilillah, berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diridhoi Allah dengan berjuang dengan harta, jiwa, anfus. A'zamu darajah, itu yang lebih besar derajatnya menurut Allah. Ulaika humul faizun itu orang yang faiz, beruntung. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila ay makanan lirraha wal qailula. Jadi ashabul jannah itu besok luar biasa itu kenikmatannya lebih bagus. Maqila ahsanu makil itu qailula. Jadi untuk istirahat. Badan itu perlu istirahat loh. Kenapa imun kita lemah, pertahanan tubuh? Karena kita orang kalau sudah betul-betul mabuk dunia dan jabatan sampai lupa bahwa pertahanan tubuhnya itu perlu istirahat. Ada waktunya tidur dengan keluarga, ibadah, meninggalkan pemikiran yang membuat kita stres segala macam. Maksudnya stres itu apa ya, terlalu inilah kurang. Jadi bisa tenang, harus ditenangkan pikiran itu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Muqim itu nikmat yang selama-lamanya. Khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Bisa bedanya apa khalidin sama mukim? Mukim itu menyatu seperti orang mukim aja. Jadi dia itu tidak pernah lepas berada di tempat itu selama-lamanya dan tidak pernah lepas dari kenikmatan. Na'imum mukim. Ada orang tinggal di suatu perumahan tapi perumahan yang terlalu sederhana misal. Atau uangnya juga tidak banyak misal. Rumah dan mobilnya sederhana. Tapi kalau na'imum mukim itu
tinggal di misal mohon maaf ya, udah di lingkungan yang bagus, mewah, mahal, fasilitas penuh, dan uangnya banyak, rumahnya juga ya begitulah, itu namanya na'imum mukim, beda dengan khalidin. Berikutnya itu tadi At-Taubah 22. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Jadi kita ini dimungkinkan berbeda dengan keluarga. Jangankan hanya dengan teman ya, dengan guru, dengan keluarga bisa berbeda, dengan orang tua segala macam. Nah, apabila kita berbeda, maka kita satu sisi tetap wajib saling tawadhu, harus saling menghargai, menghormati, jaga kerukunan. Tapi di sisi yang lain kita tidak boleh mengikuti pendapatnya. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Itu. Al-Quran surah At-Taubah ayat 23. Kalau mereka itu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ini istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Kalau kita ikut mereka, diam, apalagi mendukung, maka kita sama-sama dianggap zalim, sama-sama dianggap keluar dari keimanan kita. Jadi orang diam itu kalau nggak kuat, kalau nggak mampu nggak ada masalah, yang penting hatinya. Tapi kalau orang mampu harus bicara, tapi dengan pembicaraan yang ya proporsional. Kalau punya kekuasaan ya mesti kita menyampaikan dengan tegas. At-Taubah 23. Sekali lagi kami mengingatkan ya, karena biasanya ada orang pinter tapi digunakan oleh suatu organisasi sehingga pendapatnya tidak normal. Jadi umat Islam itu kalau mampu harus normal, lurus gitu. Jangan karena kepentingan ini, kepentingan uang, jabatan, organisasi, lalu kita tidak lurus menyampaikan. Atau kita dipergunakan untuk kepentingan uang dan organisasi tadi. Hati-hati ketika menyampaikan. Jadi Islam itu waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas. Jangan sampai dipelintir. Baik ketika menyampaikan situasi, kondisi, maupun penafsiran, pemahaman, ijtihad, fatwa. Zahiru hadhil ayah annaha khitabun li jami'il mu'minina kafah wa huwa baqiyatul hukmi ila yaumil qiyamah fi qat'il wilayati bisawwa bainal mu'minina wal kafirin. Jadi ini khitab li jami'il mu'minina kafah. Seperti yang sudah kami sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, kafah itu bisa artinya keseluruhan, bisa artinya nih telapak tangan. Jadi umat Islam itu telapak tangannya harus berfungsi untuk membantu, memberi, dan menghalangi apabila saudaranya sesama umat Islam mau didolimi. Itu banyak ya pengertian dari dari kafah itu. Kafe, bisa kafah itu telapak tangan. Tadi At-Taubah 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Al-Maidah 51. Yubayyina annal qurba qurbul adyan la qurbal abdan. Dekat, pengertian dekat itu adalah masalah agama. Masalah badan ada kalanya keluarga aja berbeda. Jadi disitulah kita ya, kalau kita ini mau menerima kebenaran, saling menghargai, saling minta pendapat, saling berusaha untuk menghargai, menghormati, saling tawadhu, maka insya Allah rumah tangga nyaman, berteman nyaman, bertetangga nyaman, di dalam suatu daerah nyaman, di negara nyaman. Tapi kalau kita sudah saling angkuh, ya repot. Qalat Asma ya Rasulullah inna ummi qadimat alayya rawibatan wa hiya musyrikatun afa asiluha
Qala sili ummaki. Asma, putri sahabat Abi Bakar, kakak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Nabi. Nabi, ibuku, beliau kan punya ibu ya. Ibu sebelumnya itu belum Islam. Lalu karena belum Islam, pisahlah sahabat Abu Bakar, nikah lagi, bertemu dengan pilihan yang Islam. Jadi lalu karena namanya hati seorang tua, orang ibu, itu kangen. Kalau orang tua itu kangen loh sama anak itu, cuma biasanya nggak ngomong. Kenapa? Kalau orang tuanya ngomong, khawatir anaknya tidak tenang di suatu tempat. Tapi kalau anak itu jarang kangen sama orang tua itu. Dan itu besok bisa dirasakan kalau sudah kita jadi orang tua. Tapi kita harus sewajarnya, proporsional. Kalau sekarang kan orang kangen itu kan nggak harus mondar-mandir ya. Bisa melalui video call, bisa ya bisa telepon, bisa video call, bisa saling doa. Berikutnya, itu lalu Nabi menyampaikan, tapi itu ibuku datang Nabi dari Mekah ke Madinah karena roghibah, karena kangen, sayang. Bagaimanapun kalau soal beda agama, tapi tetap ya darah daging itu tidak bisa dibohongi. Orang tua itu nggak ada bekas bapak, bekas ayah, bekas abi, bekas ibu, bekas umi, itu nggak ada. Yang ada mohon maaf ya, bekas suami, bekas istri. Tapi ya tidak boleh begitulah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau kita sudah berkeluarga ya sudah, itu merupakan satu kesatuan gitu. Tapi tetap pada porsinya. Itu jadi Nabi, ya kita harus hargai meskipun beda agama, apalagi itu seorang perempuan, ibu dari jauh, tetap silaturahim. Kenapa bertanya? Karena saking hati-hatinya, sangat hati-hati orang dulu itu. Khawatir dengan At-Taubah 23 misal diantaranya. Jadi dia selalu bertanya kepada orang yang ahli agar dia itu tidak melanggar peraturan dari Allah dan Rasulnya dan dapat melaksanakan eh, menghargai adat istiadat, kebiasaan, sopan santun, hubungan keluarga pada porsinya dan sebagainya. Jadi begitulah Islam itu. Meskipun beda agama, kita harus saling menghargai. Ya, kalau beliau dalam keadaan posisi seperti itu, kita harus lebih baik. Kecuali kalau kira-kira mereka akan merugikan kita atau umat Islam. Ya, baru proporsional. Itu di Bukhari 2620, 5978, Muslim 1003, Abu Daud 1668, Ibnu Hibban 452, Ahmad juz 6 halaman 355. Hadis dari Siti Asma. Qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Itu atau ayat 23, qala Ibnu Abbas huwa musyrikum mislahu. Lianna man radiya bisyirki fahuwa musyrik. Orang yang ridho terhadap suatu maksiat dianggap sama dosanya. Itu saya cuma bacain ya. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 87 di sebelah kiri paling atas. Silahkan. Berikutnya At-Taubah ayat 24. Jadi kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan, ya mesti diingetin tentang suatu kemaksiatan. Kalau diingetin masih, lepaslah kita tanggung jawab dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah ayat 24. Itu maksudnya bukan berarti kita harus bermusuhan dengan keluarga, dengan anak abna, dengan saudara, ikhwan,
dengan pasangan azwaj, wa asyira dengan keluarga, lalu kita juga harus bermusuhan menjauhi amwal harta, wa tijarah demikian juga perdagangan. Lalu harus kita hanya sekedar ibadah? Bukan. Kita itu harus lebih sayang kepada mereka dengan cara yang diridhoi oleh Allah, menghargai, mendoakan, memberi contoh yang baik, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan dan porsinya. Soalnya ayat ini biasanya dipakai untuk itu keluarga itu fitnah. Jadi harus wah, hati-hati. Janganlah, itu semua kan titipan dari Allah. Jadi jadi kita tetap, semuanya, eee, kita ajak kepada dan kita bawa dan kita bareng-bareng menurut kemampuan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena sesuatu yang diridhoi Allah ini kan banyak jalurnya, banyak kemampuannya, keahliannya. Jangan terlalu keras, karena kemampuan dan keahlian orang itu beda-beda. Allah saja kepada umat Islam itu, hukum itu semuanya bertahap. Masalah khamar bertahap, segala macam. Jihad itu kan bukan jihad itu macam-macam ya, berjuang itu pada kemampuan dan keahlian masing-masing. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tapi kalau semuanya jauh dari Allah ya tinggal tunggu waktu, fatarabbasu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jangan sampai kita fasik ya, lari cari lubang sepertinya selamat gitu. Cari lubang yang sempit untuk bersembunyi dari pengetahuan Allah, penglihatan Allah, adab dari Allah, itu fasik. Lamma amara Rasulullah bil hijrati min Makkah ilal Madinah. Ja'ala ar-rajulu yaqul li abihi wal ab li ibnihi wal ahlihi wal rajul li zawjatihi inna qad umirna bil hijrah. Faminhum man tasaru ali dhalik wa minhum man aba ay yuhajira. Fayaqulu wallahi la illam tahruju ila daril hijrah la anfa'ukum wa la unfiqu alaikum syai'an abada. Wa minhum man ta'allaqa bihi imra'atuhu wa waladuhu wa yaquluna lahu anshuduka billah alla takhruja fatadhi'a ba'daka faminhum may yariku fayada'ul hijrah wa yuqimu ma'ahum. Kalau dibaca yada'a, yuqimah itu menjadi jawaban. Jawaban dari yarikoh. Fanazalat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Jadi kalau dulu hijrah itu kan memang betul menjadi pertama ya. Hijrah pertama di zaman Nabi dari Mekah ke Madinah itu menjadi ukuran keimanan seseorang. Kalau sekarang justru Nabi ada seorang anak ya, anak muda yang mau hijrah. Anak itu sebagai tukang angon. Maka Nabi, saya mau ikut hijrah. Nabi bilang, Mas, sampean di sini saja angon, itu keahlian sampean, itu sudah cukup. Artinya punya keinginan dan lain sebagainya. Bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga Anda, itu cukup. Hijrah ini berat loh. Nih, ada orang yang disuruh hijrah, ada orang yang justru disuruh tidak hijrah. Termasuk sahabat Abbas, bapaknya sahabat Abdullah. Jadi sahabat Abbas ini justru tidak boleh hijrah oleh Nabi di zaman itu. Kenapa? Padahal beliau ingin hijrah. Karena beliau bekerja sebagai intel di Mekah. Nanti memberi beritanya tentang kegiatan, rencana orang kafir Quraisy disampaikan kepada Nabi. Dengan caranya, entah melalui surat, entah melalui orang. Jadi kita memahami hijrah, jihad, sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu melihat waktu, tempat, dan kekuatan, keahlian masing-masing. Jangan ayat ini dipakai untuk membenci keluarga. Jadi anak keluarga dipaksa berlebihan di luar kemampuannya, lalu dicaci maki kalau tidak sesuai dengan kita. Bertahaplah. Demikian juga guru. Guru itu bukan untuk mencaci maki loh. Bukan untuk menyakiti perasaannya, badannya. Justru dia guru itu untuk melindungi, membantu, menuntun.
Karena murid itu punya keahlian masing-masing di bidangnya. Buktinya apa? Dulu dia waktu SD seperti itu. Waktu TK seperti itu. Begitu besar, bisa lebih pintar dari kita, lebih kuat dari kita, dan lebih ahli dari kita, dan lain sebagainya. Kemampuannya beda-beda. Jadi kita harus menghargai. Berikutnya, yaqulu in ikhtaru al-iqama 'alal kufri bi Makkah 'alal iman billah wal hijrat ilal Madinah. Kecuali kalau mereka lebih dekat kepada kekufuran, melakukan maksiat terus, maka kita harus taruh pada porsinya. Ya sudah, kalau begitu kita tidak bertanggung jawab, silakan masing-masing. Kita tetap menjaga hubungan keluarga, saling tawadhu, tapi ya itu yang dimaksud dengan ini yang dimaksud. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, jangan karena kecintaan kita lalu kita membiarkan, mendukung, bahkan kalau bisa kita ya ya dan lain sebagainya gitulah. Jabarkan sendiri. At-Taubah 24. Yang penting kalau bisa jangan frontal, bertahap. Dan kalau bisa ya dikasih pilihan segala macam. Wa may yatawallahum minkum ba'da nuzulil ayah faulaika humudz zalimun. Tsumma nazala fil ladzina takhallafu wa lam yuhajiru qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum At-Taubah 24 wa hiya al-jama'ah allati tarji'u ila 'aqdin wahid ka'aqdil isyrah fama zada wa minhu al-mu'asyarah wa hiya al-ijtima' ala syai'. Jamaah juga begitu ya. Jamaah itu tidak hanya satu yang benar. Itu. Jadi silahkan mungkin organisasinya, jamaahnya berbeda-beda, kita tetap menjaga kerukunan. Sudahlah. Kalau dibeberkan ini panjang, kalau dijelaskan secara rinci, sudahlah. Kita harus saling menghargai. Insya Allah semuanya ahli surga. Silahkan paling tidak kalau mau memaksakan diri, ya untuk kelompoknya masing-masing. Yang penting kita harus tetap sama-sama memahami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau dijabarkan panjang, nanti ya lalu ada yang berpendapat ma'alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang jamaahku ini yang paling sesuai dengan Nabi dan para sahabat, jamaah yang lain tidak, dan lain sebagainya. Idza bu'i ali khalifatain faktulul akhar, lalu menganggap bahwa dirinya yang paling benar, jamaah yang lain harus dibunuh. Lalu kalau tidak punya mati, lalu tidak ada ikut baiat, maka mati mitatan jahiliyah. Ya sudahlah, ini kalau dibahas panjang, kita harus saling menghargai, begitu aja lah. Ini Bukhari 2620, 5978, Muslim 1003, Abu Daud 1668, Ibnu Hibban 452, Ahmad juz 6 halaman 355. Allah itu mengajarkan agar kita sayang kepada keluarga. Coba cek di dalam Al-Quran surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Itu agar kita sayang dengan keluarga itu. Anak pada orang tua kepada anak, dan seterusnya. Lalu fa'idha hifti alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Inna raddu. Pasti oleh Allah nanti dikembalikan. Jadi sifat sayang ini harus kita pada porsinya. Ada yang sayang itu harus berpisah ya. Misal karena belajar dia di suatu tempat yang jauh dan lain sebagainya, seperti pesantren. Ya kalau orang tuanya misal, mohon maaf ya bahasa lurusnya, tidak ada waktu untuk mengajari anaknya. Tapi kalau orang tuanya ada waktu, punya keahlian, ya meskipun tidak jauh ya sama aja. Nanti lain waktu baru kita melihat kehidupan bagaimana kemandirian di pesantren. Nah pesantren juga tuh di rumah juga bisa diajarkan kemandirian, diajarkan misal mohon maaf,
Menyuci, setrika, melipat, menjemur, masak, membersihin rumah, ngurusin kebun, dan ya semampunya aja, seluasnya, semampunya, sambil ajari hati-hati dan lain sebagainya. Inna roddu. Jadi kita harus bangga apabila punya keluarga yang ada waktu. Kita juga tidak boleh menyalahkan bagi keluarga yang tidak ada waktu keluarganya. Oleh karena itu, ada yang sekolah jauh, ada yang sekolah dekat, dan lain sebagainya. Percayalah bahwa insya Allah keluarga yang baik akan selalu melindungi dan berusaha yang terbaik untuk keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Sehingga tidak pernah ada kesalahpahaman dan kecewaan pada keluarga itu. Inna rodduhu, oleh Allah pasti dikembalikan ke pangkuanmu, ke pangkuan ibunya, demikian juga sebaliknya. Rodduhu ilaik wajahiluhu minal mursalin. Bahkan anak itu yang kamu sangat sayang itu akan dijadikan anak yang mulia. Rasul minal mursalin, dari utusan Allah. Oh, bayangkan Al-Qasas, kepercayaan Allah. Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Berikutnya wajihadim fi sabili fatarabbasu sighatuhu sighatu amrin wa ma'nahu at-tahdid. Nah, ini yang kami sampaikan bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 sampai At-Taubah ayat 24, mulai dari penjelasannya tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 83 di sebelah kiri sampai 88 di sebelah kanan. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan nasihat melalui lisan Nabi-Nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 1652. Penjelasannya ada di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 643 sampai 646, mulai dari kiri sampai kanan. Kunna nudawi al-kalma. Kita itu harus menghargai, memperlakukan dengan sama. Perempuan dulu apabila ahli, apalagi darurat, ya, diberikan kesempatan yang sama. Yang penting situasi, kondisi, kita percaya dan mereka bisa menempatkan diri. Masalah ikhtilat, penampilan, pembicaraan, tatapan, dan lain sebagainya. Kunna nudawi al-kalma. Kami waktu dulu itu di setiap terjadi peperangan itu biasanya kami sebagai dokter, sebagai perawat, merawat orang yang luka. Nah, dalam posisi perang dan dalam posisi orang luka. Jadi situasi dan kondisi memungkinkan. Situasinya, waktunya, tempatnya, dan mereka sendiri bisa jaga diri, yang lain juga bisa jaga diri. Seperti, ya begitulah. Di Mekah itu kan meskipun banyak seperti itu, orang bisa jaga diri. Tapi kalau Madinah kan lebih teratur. Kunna nudawi al-kalmah. Ketika tawaf itu loh. Kami mengobati orang yang sakit, luka. Wa naqumu 'alal mardha. Kami yang ya merawat orang yang sakit. Fasalat ukhti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat hal ala ihdana ba'sun illam yakun laha jilbabun alla tahruja. Nabi, ini kan mau Idul Adha kalau bahasa kita. Itu ada seorang perempuan lalu dia nggak punya jilbab. Gimana kalau ikut juga mendengarkan khutbah di Idul Adha, termasuk khutbah ketika di Arafah tapi nggak punya jilbab. Ya, karena nggak punya. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Nabi menyampaikan, ya tanggung jawab kalian lah. Kasih dia jilbab aja ikut pengajian. Jadi dulu itu kan kalau orang sholat itu berangkat pakai mukna, pulang pakai mukna. Seperti di Mekah itu. Tapi kalau di tempat lain kan beda. Ya begitulah. Nah, berikutnya litulbisha sahibatuha min jilbabiha wal tashhadil khaira wa da'watal mu'minin. Falamma qadibat ummu Atiyah radhiyallahu anha sa'alnaha aw qalat sa'alnaha faqalat wa kanat la tadhkur Rasulullah illa qalat bi abi faqulna asami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
kada wa kada. Qalat na'am bi abi. Qala litukhrijil awatik dzatul khudur. Ini pelajarannya. Orang bersedekah mukna itu bagus loh. Kalau punya kemampuan loh ya. Baik itu langsung dikirim. Sekarang kan ada cara, misal produksi di rumah sambil dijual, itu mukna sambil dikirim untuk sedekah ke teman, kepada orang yang butuh. Atau jilbab-jilbab sambil produksi kita untuk dijual, kita bisa produksi, bisa kita menawarkan milik orang lain. Ya namanya orang bisnis sekarang kan berbagai cara. Jadi atau sejadah, kan orang sekarang pakai sejadah itu. Bisa sejadah berbentuk surban, bisa berbentuk kain polos, bisa berbentuk, ya sekarang tinggal bagaimana. Zatul khudur. Al-awatik wa zatul khudur wal huyat fayashadna al-khair wa da'watal muslimin wa ya'tasilul huyat al-musalla. Yang penting, atau bisnis apa? Bisnis softtek. Ini hadis Bukhari ya, 1652. Orang yang dulu itu kan pakai kain ya, kapas segala macam. Kalau sekarang kan softtek. Nah, sekarang kan bisa kita di samping bisnis softtek, bagus itu, lalu juga mungkin dibagikan kepada orang yang butuh. Ini pelajaran. Lalu kalau kita tidak punya softtek, maka agak mundur dari tempat sholat untuk darahnya itu tidak netes, tidak mengotori tempat sholat. Tapi orang sekarang kan bisa tertutup dengan softtek sehingga insya Allah tidak mengotori dan tidak niat mengotori. Dalam keadaan darurat bisa diajak juga untuk dipakai. Ini menurut pendapat ya, ada pendapat yang lain tidak boleh. Bisa untuk aslinya Bukhari 1652 boleh itu. Yang penting tidak terlalu dekat. Dulu itu disuruh menjauh karena tidak ada softtek. Atau dia itu khawatir ngotorin meskipun ada softteknya, terlalu deras. Tapi kalau tidak ngotorin, sebalikannya, maka boleh. Tapi wallahu a'lam, terserah, mungkin beda pemahamannya. Wa ya'tazilu al-huyat al-musalla. Fakultu al-haid faqalat. Emang orang haid juga boleh ikut dan mendengarkan suatu kajian, misal di Arafah, waktu itu dengerin khutbah di Arafah. Demikian juga waktu Aid. Faqalat awalaisa tashhadu Arafah. Bukankah di zaman Nabi orang haid itu dengerin juga waktu di Arafah, ceramah Arafah itu. Biasanya di Masjid Namiro kalau di Mekah itu. Atau kalau nggak di Namiro, di tiap tenda masing-masing itu ketua karomnya itu biasanya ceramah di situ. Berikutnya, awalaisa tasyhadu Arafat wa tasyhadu kadza wa tasyhadu kadza. Nah, ini pelajaran bahwa kesempatan perempuan itu harus diberi kesempatan ya. Yang penting situasi dan kondisi memungkinkan. Agar beliau juga pandai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini Bukhari 1652. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam bissawab.